Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran PIB kita hari ini masih seputar menjadi anak yang soleh. Yang mana menjadi anak yang soleh salah satunya juga ada bersifat indahnya saling menghargai. Sebelum masuk pelajaran lanjut, kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Dan yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula pada manusia, pada kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman tersebut? Nah, tentu saja kita saling menghargai. Yang mana kita kemarin kan sudah yang mana kita mengetahui di dalam surah Al-Kafirun itu Nabi Muhammad SAW sudah menggambarkan bagaimana beliau menghargai agama orang lain. Nah, kita mempraktikannya dan meneladani sifat tersebut, saling menghargai itu sudah terasa di Indonesia, yang mana di Indonesia sudah banyak macam suku, agama, dan budaya, yang mana kita tetap saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan. Tidaknya dalam menghargai seseorang, entah itu berbeda pendapat atau berbeda suku atau berbeda dalam hal lainnya, adalah membiarkan mereka melakukan hal tersebut, tidak mengganggu aktivitas mereka. Nah, di situ seminimal kita dalam menyifati sifat menghargai. Sifat saling menghargai itu antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang penting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap sah saja sholat subuhnya. Nah, jadi orang yang dalam sifat menghargai itu ada yang pertama namanya menghargai pendirian orang lain. Nah, kita tidak jauh-jauh dalam pendirian orang lain ini, seperti dalam beragama Islam kita ada namanya sholat wajib. Di dalam sholat wajib itu ada perbedaan dalam tata cara beribadahnya, terutama pada ketika sholat subuh, yang mana ada yang sholat subuh memakai kunut, ada yang tidak memakai doa kunut. Semuanya sama-sama benar, semuanya masing-masing ada dalilnya. Nah, jadi kita tetap saling menghargai atas perbedaan pendapat tersebut. Kita tetap membiarkan mereka sholat subuh yang tidak memakai kunut, dan yang tidak memakai kunut tetap membiarkan mereka sholat semuanya subuh benar kunut saja. Yang tidak benar apa? Orang yang tidak sholat subuh itu yang salah. Nah, jadi dalam menghargai pendirian orang lain atau prinsip orang lain, kita tetap membiarkan mereka melakukan kegiatan atau aktivitas yang mereka yakini sendiri. Kemudian lagi ada saling menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal di satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai pun walaupun berbeda agama. Nah, di sini saling menghargai ada yang namanya saling menghargai walaupun berbeda keyakinan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pun sudah meneladani sifat saling menghargai ini walaupun berbeda keyakinan, sama yang tertera dalam cerita surah Al-Kafirun, yang mana beliau tetap membiarkan orang lain beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Itu juga dengan kita, yang mana kita di hidup Indonesia ini sangat banyak orang yang beragama yang berbeda dari kita. Jadi saling menghargainya itu dalam bentuk membiarkan mereka beribadah dengan rasa aman dan nyaman
tanpa ada mengganggu mereka. Nah, disitulah sifat saling menghargai dalam berbeda keyakinan. Untuk dalam hal kebaikan, ibarat saling tolong menolong, yang kemudian saling menyapa, itu diperbolehkan saja kita melakukan kebaikan tersebut. Tetapi untuk mengikuti ibadah mereka, kita dilarang. Nah, dalam menghargai keyakinan orang lain, yakni kita bisa saling sapa, menyapa, tolong menolong, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Untuk masalah kebenaran, kita tetap mengikuti kepercayaan masing-masing. Apakah kalian pernah melakukan kerja kelompok? Yang mana kerja kelompok ini pasti banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh teman-teman kalian. Nah, di sini ada gambar bahwasanya mereka sedang membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, kata Nisa dalam menghargai atau menghormati orang tua, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Kemudian kata Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting tidak boleh meninggalkan sholat dan tetap mengaji. Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya untuk merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah, dalam hal ini di sini ada namanya saling menghargai dalam berbeda pendapat. Nah, jadi dalam kita melakukan sesuatu atau mengemukakan sesuatu, dalam pemikiran itu pasti berbeda-beda. Pasti tidak sama, tetapi semuanya pasti satu tujuan. Hanya caranya saja berbeda-beda. Nah, disitulah kita dapat saling menghargai pendapat orang lain. Yang penting pendapat orang tersebut benar dan baik, dan mencapai tujuan yang memang sama-sama tujuannya tersebut menjadi sesuatu yang baik. Kemudian lagi dalam menghargai pendapat orang lain itu tidak menyalahkan pendapat orang lain. Kenapa? Ya intinya apabila itu benar dan baik, maka baik kita rangkum dan mungkin itu menjadi ilmu tambahan bagi kita. Berbeda pendapat itu adalah sesuatu hal yang wajar. Lagi pendapatnya itu sekedar berbeda isi perkataannya saja, tetapi tujuannya sama. Nah, itu hanyalah agar kita mendapat ilmu tambahan dari mereka-mereka yang berpendapat berbeda dari kita. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang saling menghargai. Yang mana kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dalam saling menghargai itu ada namanya saling menghargai pendapat orang lain, ada menghargai pendirian orang lain, dan menghargai keyakinan orang lain. Dalam sifat hal menghargai ini faktor utamanya adalah sesuatu yang berbeda, tetapi tidak apa-apa, yang penting tetap satu tujuan dan tidak mengganggu atau merusak keamanan atau rasa nyaman kita. Tetap kita hargai apabila hal itu berbeda. Dan perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Nah, jadi semua apa yang ada beda di dalam di kehidupan kita itu adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Untuk agama Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setidaknya dalam hal berbeda itu kita menjadi ilmu tambahan buat kita. Terutama tadi berbeda pendapat tadi itu adalah sebagai ilmu tambahan buat kita. Jadi saling menghargai itu intinya karena disebabkan adanya perbedaan. Dari perbedaan tersebut timbullah saling menghargai. Mungkin sampai di situ saja dari kesimpulan Bapak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat meneladani sifat saling menghargai tersebut. Kita lanjutkan nanti pelajaran tentang bulan Ramadan pada pertemuan berikutnya. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.